Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Akang wabarakatuh. Teteh. Pagi. Oke, Selamat pagi Kabar Teh. hari ini, baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Eh, Adapun acara presentasi kita hari ini yaitu membahas tema tentang ASN berakhlak ya, yang akan disampaikan oleh yang pertama berorientasi pelayanan yang akan disampaikan oleh Kang Ferry. Mangga disilahkan Kang Ferry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan saya di kantor tentang berakhlak core value ASN berorientasi pelayanan di BKPSDM, pegawai di bagian pelayanan masyarakat selalu menyambut dengan senyum dan sapaan ramah. Misalnya ada pegawai yang bingung soal persyaratan kenaikan pangkat, staf BKPSDM menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan menunjukkan alur atau format dokumennya. Adapun juga ruang tunggu yang nyaman, kursi yang tersedia sangat cukup banyak. Ya mungkin itu berorientasi pelayanan di kantor kami BKPSDM. Serta yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel di BKPSDM, setiap pegawai ASN di BKPSDM melakukan presensi harian menggunakan aplikasi absensi online atau fingerprint, sehingga kehadiran bisa dipantau dengan jelas dan transparan. Dan juga hasil seleksi penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka di website BKPSDM. Dengan begitu masyarakat bisa melihat secara jelas hasilnya tanpa ada yang ditutupi. Mungkin itu dari saya penyampaian. Ya, terima kasih Bapak Ferry. Kedua yaitu kompeten yang akan disampaikan oleh Kang Ujang Ganjar Aprianto. Silakan Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin untuk Waalaikumsalam. memaparkan tentang kompeten. Untuk pelaksanaan nilai kompeten sendiri di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tentunya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diisi oleh staf-staf yang memang teruji di bidangnya. Mereka merupakan lulusan terbaik dan mempunyai rekam jejak yang sangat baik di dunia pertanian khususnya. Contohnya untuk penyuluh sendiri, memang mereka sebelum menjadi ASN, mereka juga merupakan seorang penyuluh honorer ya. Jadi ketika mereka menjadi ASN, mereka sudah siap untuk berdedikasi secara utuh dan maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti itu. Ya, Terima terima kasih. kasih Kang Ujang atas paparannya. Dan yang ketiga adalah harmonis yang akan disampaikan oleh Teh Anissa Nurul Hikmah. Monggo dipersilakan. Ya, makasih Teh Eka. Ya. Untuk nilai berakhlak harmonis sendiri di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, eh, yaitu keharmonisan antar pegawai dan antar bidang menjadi fondasi keberhasilan program. Dalam penyusunan laporan kinerja dibutuhkan kerjasama harmonis antara bidang perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup untuk menghasilkan data yang lengkap. Pada kegiatan penataan kawasan kumuh, harmonisasi terjalin antara bidang teknis yang menangani fisik bangunan dengan bidang lingkungan yang mengurus sanitasi dan pengelolaan limbah. Kegiatan penghijauan kota juga melibatkan kerja harmonis mulai dari perencanaan lokasi, pengadaan bibit, hingga pemeliharaan. Semua itu berjalan baik jika komunikasi internal terjaga. Keharmonisan juga tampak dalam pelayanan administrasi di mana staf keuangan, umum, dan perencanaan saling mendukung meski dengan beban kerja yang berbeda. Budaya kerja yang harmonis menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik. Saya kembalikan lagi kepada moderator, saya Eka.
Ya, terima kasih Teh Anissa. Untuk loyal ya yang akan disampaikan oleh Kang Rizka. Maka Kang Rizka. Baik, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sikap loyal yang tercermin di Dinas Perhubungan ya, saya sebagai pegawai Dinas Perhubungan, yaitu tentang menjalankan tugas sepenuh hati ya, kayak eh kita memanggil kita buat kerja. Di Dinas Perhubungan, terutama di bidang saya, di bidang Wasdalop ya, pengawasan pengendalian operasional lalu lintas, itu ketika ada acara hari Minggu, kita harus tetap standby. Jadi kita dipilihkan antara dua pilihan, kita tetap di rumah sama keluarga atau kita ikut kerja bertugas di lapangan. Nah itu menjadi loyalitas kami sebagai pekerja Dinas Perhubungan. Ya mungkin itu juga termasuk kesetiaan kita sebagai pegawai kepada instansi kita, yang mana mereka mengemban tugas yang mengharuskan mereka memilih antara keluarga dan instansi yang mereka sebagai instansi yang tempat mereka bekerja. Mungkin dari sana nilai loyalitas dari dinas saya, Dinas Perhubungan. Ya, terima kasih Kang. Untuk selanjutnya yaitu adaptif yang akan saya jelaskan sendiri ya. Adaptif di sini yaitu menyediakan dan mengembangkan aplikasi untuk pengurusan dokumen secara daring. Kemudian sistem integrasi yaitu mengembangkan layanan yang terintegrasi sehingga satu kejadian seperti kelahiran bisa langsung menghasilkan akta lahir, akta keluarga baru atau kartu identitas anak atau KIA. Kemudian ada tanda tangan elektronik yaitu menggunakan TTE pada dokumen kependudukan untuk mempercepat proses dan memudahkan verifikasi. Mungkin itu dari saya ya. Kemudian untuk kolaboratif, siapa di sini yang akan menjelaskan kolaboratif? Mungkin dari saya Teh. Ya, Saya silakan. dari Dinas Perhubungan. Kolaboratif dalam lingkup Dinas Perhubungan itu sangat sangat penting. Kenapa? Karena ketika Dinas Perhubungan bergerak itu tidak semata-mata hanya satu instansi gitu. Jadi melibatkan polisi, Pol PP, terus uh, petugas dari penyelenggaranya, panitianya, dan yang lain-lain. Kenapa? Kalau misalnya dalam suatu acara tidak tidak ada kolaborasi antara semua pihak yang ikut serta untuk mengamankan, untuk melaksanakan dan lain-lain, itu tidak akan terjalan dengan sesuai harapan. Maka dari itu kolaborasi itu penting buat kami sebagai pengayomi masyarakat itu, terutama di Dinas Perhubungan. Mungkin dari dinas-dinas lain bisa lebih menjelaskan lagi atau mengasih cerita tentang dinasnya. Ya, sudah kan? Terima kasih Akang Teteh yang sudah menjelaskan tentang ASN berakhlak dari dinasnya masing-masing. Jadi di sini saya akan menyimpulkan ya dari penjelasan tersebut. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, bersikap ramah kepada masyarakat serta ruang tunggu yang nyaman. Yang kedua akuntabel yaitu kehadiran bisa dipantau lewat aplikasi fingerprint. Yang ketiga yaitu kompeten, yaitu semua ASN harus kompeten di bidangnya. Dan yang keempat yaitu harmonis. Harmonis itu yaitu menjaga keharmonisan antar pegawai. Sedangkan yang kelima yaitu kolaboratif. Kolaboratif yaitu bekerja walau saat hari libur ya. Sedangkan yang adaptif yaitu kita bisa menggunakan layanan online. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu kolaborasi dalam acara agar sesuai harapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai.